warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sidang skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kapital Edukasi Rasio, Net Interest Margin, Loan to Deposit Ratio terhadap Return on Asset pada PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk tahun 2014 sampai dengan tahun 2023. Latar belakangnya yaitu bank merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan. Bank juga dikenal sebagai badan usaha yang transaksinya dengan uang, menerima simpanan atau deposit dari nasabah, menyediakan dana atas setiap penarikan, melakukan penagihan cek atas perintah nasabah, memberikan kredit dana, atau menanamkan kelebihan simpanan tersebut sampai dibutuhkan untuk pembayaran kembali. Perkembangan pada Bank BNI 10 tahun terakhir terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan 2023 menunjukkan perkembangan kecenderung meningkat dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2014, laba bersih sebelum pajak sebesar 13,524 juta sampai tahun. Rumus masalah yang pertama, bagaimana sih pengaruh Capital Adequacy Ratio, Net Interest Margin, dan Loan to Deposit Ratio terhadap Return on Asset pada PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk periode 2014 sampai 2023. Rumus masalah yang kedua yaitu apakah Capital Adequacy Ratio, Net Interest Margin, dan Loan to Deposit Ratio mempunyai pengaruh secara simultan dan parsial terhadap Return on Asset pada Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio, Net Interest Margin, dan Loan to Deposit Ratio mempunyai pengaruh secara simultan dan parsial terhadap Return on Asset pada Bank BNI Persero Tbk. Tujuan penelitian yang kedua itu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio, dan Interest Margin secara parsial terhadap Return on Asset pada Bank BNI pada periode tahun 2014 sampai tahun 2023. Manfaat penelitian itu ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui dan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan sebagai pembanding antara teori perkuliahan dengan fakta yang terjadi di lapangan, serta menambahkan pengetahuan di bidang keuangan. Manfaat penelitian yang kedua yaitu penelitian ini diharapkan dapat sebagai tambahan informasi mengenai rasio-rasio keuangan, khususnya current ratio atau CR, return on equity atau ROE, dan debt to equity atau DER. Landasan teori. Menurut Warsa atau Mustanda tahun 2016, Capital Adequacy atau CAR atau biasa disebut dengan rasio kecukupan modal, yaitu rasio yang mencerminkan kemampuan bank untuk menutup risiko kerugian dari aktivitas yang dilakukannya dan kemampuan bank dalam mendanai kegiatan operasionalnya. Menurut Kasmir tahun 225, Loan Deposit Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Menurut Sukirno tahun 2016 halaman 302, Net Interest Margin atau NIM adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat rentabilitas, yaitu tingkat efektivitas bank antara pendapatan bunga bersih dibandingkan dengan rata-rata aktivitas produktif. Menurut
Sylvia Hendrayanti tahun 2023 halaman 24 adalah rasio yang digunakan untuk melihat dan mengukur besarnya aset atau aktiva yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba dengan cara membagi laba sebelum pajak dan bunga atau EBIT, earning before interest and tax. Metode penelitian variabel independen dan independen, yaitu capital adequacy ratio atau CAR, net interest margin atau NIM, loan to deposit ratio atau LDR, return on asset atau disebut juga dengan ROA. Teknik pengumpulan data itu saya mengambil dengan teknik data sekunder. Terus teknik analisis datanya saya mengambil dengan analisis regresi linear berganda, asumsi klasik, uji multikolinearitas, uji autokolerasi, uji heteroskedastisitas, uji T, uji F, dan analisis determinasi. Hasil dan pembahasan. Analisis regenerasi linear berganda. Berdasarkan nilai pada tabel 4.2, maka model regresi berganda ditunjukkan dalam persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 5,435 dikurang 0,895x1 dikurang 0,243x2 ditambah 0,192x3. Berdasarkan hasil di atas, maka dapat dijelaskan bahwa yang pertama, nilai konstanta sebesar 5,435 yang berarti bahwa apabila capital adequacy ratio, net interest margin, dan loan to deposit ratio bernilai 0, maka nilai return on asset sebesar 5,435. Koefisien regresi untuk variabel capital adequacy ratio sebesar 0,895 berarti setiap kali terjadi peningkatan sebesar 1% pada capital adequacy ratio, maka akan menyebabkan meningkatkan return on asset sebesar 0,895 dengan asumsi variabel lain tetap atau variabel lain sama dengan 0. Yang kedua, koefisien regresi untuk variabel net interest margin sebesar 0,243 berarti setiap kali peningkatan sebesar 1% pada net interest margin, maka akan menyebabkan menurunnya return on asset sebesar 0,243 dengan asumsi variabel lain tetap atau variabel lain sama dengan 0. Yang ketiga, koefisien regresi loan to deposit ratio sebesar 0,192 berarti setiap kali terjadi peningkatan sebesar 1% pada loan to deposit ratio, maka akan menyebabkan meningkatnya return on asset sebesar 0,192 dengan asumsi variabel lain tetap atau variabel lain sama dengan 0. Uji multikolinearitas. Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai tolerans dari capital adequacy ratio, net interest margin, dan loan to deposit ratio masing-masing sebesar 0,899, 0,912, 0,871, yang lebih besar 0,10 nilai FIF sebesar 1,244, 1,113, 1,192, yang lebih kecil 10, maka dapat disimpulkan
bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antara variabel bebas dalam model regresi. Yaitu selanjutnya ada uji autokorelasi. Pada penelitian ini, untuk mengukur ada tidaknya autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson test dengan ketentuan DU lebih kecil D lebih kecil 4 kurang DU dilihat dari tabel 4.5 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak ada autokorelasi. Hasil uji heterokedastisitas menggunakan metode Gleiser pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel kapital edukasi rasio, net interest margin, dan loan to deposit ratio masing-masing sebesar 0,412, 0,071, 0,121, dan nilai ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Uji selanjutnya yaitu uji T. Hasil uji T, pengaruh kapital edukasi rasio, net interest margin, dan loan to deposit ratio terhadap return on asset. Pada tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa pengaruh kapital edukasi rasio terhadap return on asset menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,001, lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kapital edukasi rasio berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset, sehingga hipotesis pertama H1 dalam penelitian ini diterima. Pengaruh net interest margin terhadap return on asset menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa net interest margin berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset, sehingga hipotesis kedua H2 dalam penelitian ini diterima. Pengaruh loan to deposit ratio terhadap return on asset menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,003, lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa loan to deposit ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset, sehingga hipotesis ketiga H3 dalam penelitian ini diterima. Uji F. Hasil uji F pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 86,235 dengan signifikansi sebesar 0,003, lebih kecil dari 0,05. Hasil ini berarti bahwa kapital edukasi rasio, net interest margin, dan loan to deposit ratio berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Analisis determinasi pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai R2 adalah sebesar 0,739. Hal ini berarti bahwa sebesar 73,9% return on asset dijelaskan oleh kapital edukasi rasio, net interest margin, dan loan to deposit ratio, sedangkan sebesar 26,1% dijelaskan faktor lain di luar penelitian ini. Terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kapital edukasi rasio, net interest margin atau NIM, dan loan to deposit ratio berpengaruh secara simultan terhadap return on asset atau ROA. Kapital edukasi rasio atau CAR berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap return on asset atau ROA.
net interest margin atau NIM berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap return on asset atau ROA. Loan to deposit ratio atau LDR berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap return on asset atau ROA. Saran, peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian selanjutnya dengan menjadikan sektor lain sebagai objek penelitian agar dapat memberikan gambaran bank yang ada saat ini dan sampel yang digunakan lebih luas. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti variabel BOPO, NIM, inflasi yang mampu mempengaruhi probabilitas bank karena nilai R squared pada variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan pengaruhnya.